Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Farmasi akan membawakan presentasi dengan tema Problem Sosial di Masyarakat. Kami akan mengangkat topik tentang fenomena bullying di kalangan remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Aprilia, beserta rekan-rekan saya. Yang pertama, Najwa Safanah Alfuelsa, Inayah Dwi Mutia Mursalin, Nurul Febriani Azizah, dan saya sendiri, Nanda Aprilia, Karin Tiara Puspita Ningtyas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Indonesia adalah salah satu negara yang diduga masih mengalami angka kejadian bullying cukup tinggi, di mana UNICEF pada tahun 2016 merilis bahwa Indonesia menempati peringkat pertama untuk kasus bullying di ASEAN sebanyak 84%. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga merilis pada tahun 2018 dari 161 kasus, 41 kasus diantaranya adalah bullying pada remaja di lingkup sekolahan. Next. Nah, maka dari itu, apakah bullying itu? Di sini bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Next. Nah, pada tahun 2020, KPAI mencatat adanya 119 kasus perundungan terhadap anak. Jumlah ini melonjak dari tahun ke tahun yang berkisar 30 sampai 60 kasus per tahun. Beberapa kasus bullying yang terjadi di Indonesia antara lain yang pertama, pada 10 Agustus 2022 terjadi perundungan di salah satu SMP di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Siswa yang menjadi korban bully itu dicekik hingga kepalanya dibenturkan ke bangku belajar. Akibatnya, siswa berinisial M ini harus menjalani perawatan selama 5 hari di puskesmas akibat perbuatan tak terpuji temannya tersebut. Kasus selanjutnya, next. Kasus selanjutnya terjadi bullying yang dialami oleh remaja putri di Indramayu. Kasus tersebut terungkap karena tersebarnya video yang diunggah pada 2 Februari 2021 kemarin. Video tersebut terlihat dua orang remaja menganiaya seorang remaja putri. Beberapa kali pelaku melayangkan pukulan dan tendangan ke korban. Aksi bully tersebut melibatkan remaja putri 14 tahun ternyata dilatar belakangi oleh persoalan asmara. Nah, karena banyaknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia, maka kami tertarik untuk mengangkat judul fenomena bullying di kalangan remaja. Bentuk-bentuk bullying. Bullying tidak hanya terjadi dalam bentuk ucapan, namun terjadi juga dalam tindakan. Berikut beberapa jenis bullying bentuk tindakan. Yang pertama itu ada bullying fisik. Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Namun, kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini. Bahkan, walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius. Yang kedua, yaitu ada bullying verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisukan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat diteriakkan di taman bermain secara bercampur dengan hingga bingar dan terdengar oleh pengawas.
Namun ini diabaikan karena hanya dianggap sebagai dialog yang bodoh dan tidak simpatik di antara teman sebaya. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduh-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji, serta gosip. Yang ketiga yaitu ada bullying relasional. Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran, suatu tindakan penyingkiran adalah alat penindasan yang terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seseorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Yang keempat, yaitu ada cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya, korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial lainnya. Bentuknya bisa berupa mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, menelpon terus-menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa, atau silent calls, membuat website yang memalukan bagi si korban dihindarkan atau dijauhi dari chatroom dan lainnya, happy slapping, atau video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully lalu disebarluaskan. Ini adalah faktor-faktor di perilaku bullying. Jadi faktor-faktor ini ada banyak ya faktornya. Yang pertama adalah faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan dari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif. Dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Itulah yang dipikirkan mereka jika tidak ada tindakan tegas. Dari situ, anak mengembangkan perilaku bullying-nya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Ketika bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, maka akan memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang terdorong untuk melakukan bullying ketika teman-temannya melakukan itu juga. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Kemudian faktor selanjutnya adalah tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya sebanyak 64% dan kata-katanya sebanyak 43%. Kemudian faktor yang terakhir yang mempengaruhi perilaku bullying anak-anak
remaja adalah internet dan media sosial. Hadirnya media sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Dalam penelitian, hasil menunjukkan bahwa media sosial memberikan pengaruh cukup besar terhadap cyberbullying di kalangan remaja, tidak terpatok pada gender dan usia. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, Karin, cyberbullying dapat diartikan sebagai perundungan online, perundungan yang dilakukan dalam dunia digital atau dunia maya dan juga dalam media sosial. Media sosial dalam penggunaannya memberikan lebih banyak resiko bagi para remaja daripada yang disadari oleh orang dewasa kebanyakan. Sebagian besar dari resiko itu adalah pengaruh dari pihak ketiga seperti iklan dan beragam konten-konten tidak pantas yang bertebaran. Melalui media sosial, semua orang dapat berbicara dan berpendapat semaunya. Media sosial identik dengan mengunggah gambar, video, ataupun tulisan yang dilengkapi fitur like, komen, dan share. Fitur-fitur yang dihadirkan dalam media sosial ini membuka peluang bagi kita semua untuk berekspresi dengan mengunggahnya. Kemudian kita juga bisa bebas untuk berkomentar. Berdasarkan penelitian pada 6 informan pada SMA dan SMK di Kota Malang berusia kisaran 15-17 tahun, yang menyebutkan bahwa salah satu dari 6 informan sebagai pelaku cyberbullying dibuatkan akun FB oleh kakaknya dengan manipulasi umur. Informan ini melihat postingan-postingan berupa bully dari kakaknya. Dan ia pun melakukan hal yang serupa seperti membuat kalimat hujatan dan lainnya. Selanjutnya adalah dampak bullying bagi kesehatan mental. Terganggunya kesehatan mental bagi korban di mana korban mengalami trauma terhadap pelaku. Depresi yang dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi, penurunan rasa percaya diri, fobia sosial di mana korban takut dilihat atau diperhatikan di depan umum. Terjadinya gangguan kecemasan yang berlebihan. Selain itu, korban merasa paling bersalah di antara yang lain, sehingga korban bully cenderung sering menyendiri. Tak jarang, bagi sebagian korban memiliki emosi yang semakin meningkat, sehingga mereka cenderung dendam dan berniat melakukan apa yang telah mereka alami terhadap orang lain. Adapun masalah lain yang lebih mungkin diderita anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying, yaitu munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, sehingga terjadi penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Selanjutnya dampak fatal yang dapat dialami oleh remaja yang mengalami tindakan kekerasan, yaitu berujung terjadinya kematian kepada korban. Solusi mengatasi bullying. Yang pertama, pencegahan melalui anak. Hubungan yang baik akan membuat anak terbuka dan percaya bahwa setiap masalah yang dihadapinya akan dapat diatasi. Dan orang tua dan guru akan selalu siap membantunya. Memberitahu kepada anak apa sih bullying, serta memberitahu bahwa kita harus menolong korban bullying. Yang kedua, pencegahan melalui keluarga. Sebagai keluarga harus selalu mendampingi anak dalam menggunakan media sosial, menjamin hubungan yang baik dan secara harmonis. Yang ketiga, pencegahan melalui masyarakat. Saat melihat korban bullying, masyarakat harus bersikap peduli dan tidak mengucilkan serta merangkul agar korban selalu tidak merasa sendiri. Tugas pekerja sosial yang berperan sebagai konselor. Yang pertama, bicara dengan pelaku bully. Cobalah mencari tahu kenapa sih mereka merasa perlu berperilaku seperti itu. Cari tahu apa yang mengganggu mereka atau apa yang memicu tingkah laku tersebut. Kedua, memastikan bahwa pelaku tahu bahwa hanya perilakunya yang tidak disukai, bukan individu tersebut. Tiga, meyakinkan bully bahwa kita bersedia membantu masalah mereka. Akan bekerja dengan mereka untuk menemukan cara untuk mengubah perilaku mereka yang tidak dapat diterima. 4. Membantu pelaku bully untuk meminta maaf pada korban. Menjelaskan bagaimana cara meminta maaf karena telah membuat orang lain menderita, dan bantu pelaku bully untuk menjelaskan alasan perbuatannya. 4. Memberi dukungan pada pelaku bully ketika ia berperilaku buruk. Maksudnya di sini, saat pelaku bully
berperilaku baik, dan berhasil mengatur emosi dan perasaannya, kita patut memberikan pujian serta dukungan. Terakhir, menjelaskan bahwa lelucon tidak menyebabkan kesulitan dan ancaman. Bersiap untuk mengkonfrontasi pelaku bully ketika mereka mulai membuat alasan atau perbuatannya seperti, itu cuma bercanda, atau dia yang salah. Jelaskan bahwa lelucon tidak menyebabkan kesulitan dan ancaman. Nih, ada alternatif lain untuk mengatasi masalah bullying pada remaja. Namanya konseling behavioral. Konseling behavioral adalah suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan kepentingan tertentu. Konsep-konsep dasar konseling behavioral yang pertama, manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor luar. Manusia memulai kehidupan dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. 2. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. 3. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar atau pembiasaan operan dan peniruan. Terakhir, tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperoleh. Nah, dengan melihat keunggulan konseling behavioral tersebut, diharapkan dapat meminimalisir pelaku bullying di kalangan remaja, sehingga para remaja dapat merasa aman tanpa memiliki rasa sakit, takut untuk bersosialisasi, dan mengembangkan semua potensi dengan baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Jadi teman-teman, stop bullying. Perundungan adalah pembunuh nomor 1 terbesar. Mengapa? Karena bisa melemahkan hati, mental, dan semua pola pikir. Dan itu membuat mereka malas melanjutkan kembali hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.